Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwani. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd, ayuhan nas, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Faqad qala Allah ta'ala: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati takmir Masjid Al-Ikhlas Isar Petarukan, yang kami hormati para sepuh bini sepuh, para alim ulama, para dai, dan jamaah sekalian yang kami cintai karena Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di malam yang baik ini kita diberikan kesempatan untuk sama-sama bermajelis ilmu di masjid yang kita cintai ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang besar untuk kita semua jemaah. Karena belajar ilmu agama merupakan kewajiban. Selain kewajiban, keutamaannya juga begitu banyak. Di antara dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang belajar ilmu agama, yang menempuh satu jalan, menempuh satu metode untuk belajar ilmu agama, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kemudian salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau tercinta, sahabat beliau yang setia, dan seluruh umat yang mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Jamaah semua sehat? Kalau sehat harus senyum jamaah. Coba semuanya alhamdulillah sambil tersenyum. Insyaallah luar biasa. Jamaah, ini kali kedua kami berkesempatan ke Masjid Al-Ikhlas Isar. Biasanya lihatnya di Facebook ya. Sekarang mau lihat jamaah semua di sini. Iya, insyaallah kita akan sama-sama mengkaji tentang satu tema yang ini penting bagi kita, mengingat usia kita ini pendek jemaah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam At-Tirmidzi, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in aw sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Nabi SAW menjelaskan sedikit sekali yang melebihi daripada usia itu. Ada 60, ada 70, ada 80 yuk ada, tapi jumlah antara orang yang sampai di usia-usia tersebut dengan usia-usia yang di bawahnya itu lebih banyak yang di bawahnya. Betul jemaah ya? Iya. Jemaah pengen yang mana? Sampai 80 atau enggak? Gimana jemaah kalau ditanya? Iya, yang penting amalnya soleh jemaah ya. Karena orang yang paling baik itu yang umurnya paling panjang dan amalnya soleh. Ya kalau umumnya orang yang pengen umurnya panjang, pengen sehat, pengen lihat anaknya nikah, habis itu pengen lihat cucu, habis itu
pengen lihat cucunya wisuda begitu ya, terus aja gitu, pengen lihat cucunya nikah gitu. Itulah manusia. Yang penting jamaah kita isi hari-hari kita dengan amal soleh. Nah, di kesempatan yang baik ini ada amalan-amalan yang pahalanya terus mengalir, dan mungkin kita akan sebutkan satu-satu dulu. Nanti kita bahas penjelasannya, minimal kita baca hadisnya sehingga kita bisa termotivasi untuk bisa melakukan amalan-amalan tersebut. Yang pertama, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah mengajarkan ilmu. Itu yang pertama ya, mengajarkan ilmu. Adapun yang kedua adalah mengalirkan sungai. Mengalirkan sungai. Yang ketiga, membuat sumur. Deg-degan jemaah, ada Ustadz Doni di belakang. Bukan Ustadz, ya Allah. Yang keempat jemaah ya. Yang keempat atau yang kelima? Ya, yang keempat, menanam kurma atau pohon. Ya. Menanam kurma atau pohon. Yang kelima, membangun masjid, termasuk musola juga. Membangun masjid. Yang keenam, mewariskan mushaf Al-Quran. Nah, mewariskan mushaf Al-Quran. Yang ketujuh, mendidik anak di atas kesolehan. Mendidik anak di atas kesolehan. Kedelapan jemaah? Delapan betul ya? Membangun rumah dan mewakafkannya. Baik. Yang kesembilan ya. Yang kesembilan itu adalah nggak tahu nih jamaah pengen apa enggak nih yang kesembilan. Mati. Belum selesai jamaah. Sebagai penjaga perbatasan. Wafat atau meninggal sebagai penjaga perbatasan. Berapa sekarang? 9 sudah jemaah. Insyaallah. Yang ke-10, sedekah jariah. Sedekah jariah itu sedekah yang berkelanjutan. Jemaah, ada 10 yang akan kita bahas insyaallah. Ini kajian sampai jam berapa jemaah? Isya selesai. Adzan dulu. Bisa adzan? Berapa menit? Sampai setengah 8. Lumayan insyaallah. Semoga jemaah kuat ya. Jemaah yang pertama jemaah adalah mengajarkan ilmu. Jemaah, mengajarkan ilmu itu jangan kita itu berstatement atau punya pandangan jadi seorang guru, jadi seorang ustadz, jadi seorang musyrif katakanlah gitu ya. Tidak. Itu bagian daripada hal tersebut. Tapi sebetulnya mengajarkan ilmu ini luas. Kita ngajari anak Iqra atau mungkin jilid 1, jilid 2 ya. Qira'atul Atfal itu juga termasuk mengajarkan ilmu.
Dan sebetulnya yang paling penting, orang yang harus kita ajari tapi sering kelewat itu adalah istri kita. Nah, gimana jamaah? Sudah pernah ngajari istri? Ayo Umi kita baca bismillah. Ya. Setelah selesai kita akhiri dengan doa kafaratul majelis gitu. Mungkin jarang kita ya, tapi tidak masalah. Mungkin juga bisa kita ajak kajian. Ini sudah mencakup. Ya. Kalau kita belum bisa mengajari sendiri, bisa kita ajak kajian. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mengajarkan ilmu ini diantara amalan yang pahalanya terus mengalir. Di antaranya tadi ya, mengajarkan Al-Quran. Sebutkan dalam sebuah hadis, man 'allama ayatan min kitabillah, siapa yang mengajarkan satu ayat. Berapa jemaah? Satu ayat. Min kitabillah, dari kitab Allah. Falahu sawabuha ma tuliyat, maka baginya pahala selama ayat tersebut dibaca. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sahal Qattan di hadis beliau juz 4 halaman 243. Ini merupakan hadis yang dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, satu fenomena yang kadang ngapunten ya, luput dari kita itu adalah kadang kita itu hal-hal yang urgent itu kadang kita serahkan kepada gurunya anak kita. Hafalan Al-Fatihah, rukun Islam, rukun iman, doa sehari-hari. Kadang mohon maaf jemaah ya, sebetulnya tidak harus menjadi seorang ustadz kemudian mengajarkan doa kepada anaknya. Tapi kita sebagai seorang muslim, hendaknya ketika bersama anak kita, kita ajarkan ke mereka. Misal pas lewat kuburan, ya, jangan sampai bapaknya ngajari le joklalen klakson ping 3, ojo klalen jaluk tulung amit mbah gitu. Ini naudzubillahi min zalik ya. Ini orang tua yang mohon maaf jemaah ya, malah menjerumuskan anaknya kepada syirikan. Harusnya kita ajarkan, ya baca assalamualaikum ahladiyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun as'alullah lana wa lakumul afiyah. Terus kita latih dan kita talkinkan, insyaallah mereka hafal. Memang jamaah, ustadz kita kan sudah nyekolahkan di sekolah Islam, insyaallah nanti hafal kok. Iya sih jamaah. Tapi kan kalau kita yang ngajarkan, katakanlah kita ajari Al-Fatihah. Sehari semalam paling tidak anak kita baca berapa kali jemaah? 17 kali. Berapa banyak coba pahala yang kita dapatkan? Padahal Nabi mengatakan man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang baca satu huruf dari kitab Allah, ya, maka apa jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, dia mendapatkan 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, dan aku kata Rasul tidak mengatakan alif lam itu satu huruf, tapi alifnya ya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Dikalikan 10 coba. Nah kalau kita ajari bagaimana tahsinnya, tashihnya, tajwidnya, kemudian juga kita ajari maknanya, ajari tafsirnya, ya Allah, betapa banyak pahala yang kita dapatkan. Lebih-lebih nanti anak kita akan menjadi guru Quran, katakanlah guru tahsin atau tashih ya. Guru kita siapa, kemudian kita jadi muridnya, anak kita jadi murid kita, kemudian punya murid lagi, masya Allah, betapa banyak pahala yang kita dapatkan. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hidup kita itu harus selalu dengan ilmu. Jangan pernah puas dengan capaian kita. Terus belajar, terus perbaiki bacaan Quran kita. Dan terkadang mohon maaf jamaah, kenapa ya? Kajian itu kalau taksih atau mungkin kemudian bahasa Arab itu lama-lama ramai jamaah, betul nggak? 20 lama-lama jadi 12, lama-lama jadi 2 tok. Lama-lama 2, ustadznya 1 sama muridnya 1. Yang lain kemana? Afwan ustadz, afwan, kalimatnya afwan gitu. Iya.
Ya Rob, gitu ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ajarkan ilmu, ajarkan Quran, ajarkan doa sehari-hari, ajarkan akhlak, ya. Jangan sampai kita ini hidup bersama keluarga kita, tapi mohon maaf, ya, tidak memberikan banyak kebaikan kepada mereka. Itu jamaah ya. Yang pertama, ajarkan ilmu. Ajarkan anak-anak kita kisah Nabi. Jangan sampai cuma diajarkan kisah kancil nyolong Android kalau zaman sekarang gitu. Waliyadzubillah gitu. Maling kandang gitu ya. Kisah-kisah seperti itu ya. Ya. Kalau bisa kisah Nabi hatam, nanti ganti ke kisah Khalifah Rasyidin, ganti kepada sahabat-sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, sahabat-sahabat Nabi yang terkenal gitu ya. Itu kalau bisa kita yang ngajari. Ya. Bismillah jamaah ya. Kalau mungkin anak kita mungkin belum, ya barangkali nanti cucu kita kalau memang sama kita ceritani. Insya Allah dampaknya dari cerita-cerita itu luar biasa. Karena Quran sendiri jamaah banyak nggak di dalamnya ada kisah-kisah? Banyak banget kan? Dari awal ada kisah disebutkan Bani Israel gitu ya. Banyak sekali kisah dalam Quran kita dapati. Maka jamaah, ini isyarat cerita itu penting. Ada ibroh di dalamnya. Syukur-syukur setelah kita kisahkan, kita kasih ibrohnya ini. Sekarang kan banyak buku-buku kisah, itu bukan cuma kisah, tapi ada apa? Manfaat yang bisa kita ambil dari kisah ini. Maka mari bersama-sama, karena umur kita ini nggak panjang, pendek, maka kita usahakan untuk bisa yang pertama mengajarkan ilmu. Yang pintar desain grafis, ya, desain. Yang pintar mungkin motong-motong video gitu ya, mungkin short-short yang penting bisa potong, share gitu ya. Insyaallah ya, banyak kisah orang mendapatkan hidayah biidznillah ta'ala, wasilah orang yang menyebarkan video mungkin semenit 2 menit ya. Maka jemaah bisa mengajarkan kebaikan itu diantaranya dengan ilmu ya. Maka ada sebuah syair yang disebutkan oleh Al-Mutanabbi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, dzikrul fata aishuhu sani wa hajatuhu ma qatahu wa fudulul aishi ashghalu. Penyebutan seorang pemuda adalah umurnya yang kedua, dan kebutuhannya adalah yang membekalinya, dan sisa kehidupannya hanya berbagai kesibukan. Artinya apa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita ini harus memanfaatkan masa muda. Karena sebetulnya masa muda itu kan tenaga kita masih banyak, betul jamaah ya? Masih banyak. Makanya ada ahli tafsir yang menafsirkan surat At-Tin, illal ladina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka itu pahala yang tidak pernah terputus. Di antara tafsiran yang ditafsirkan oleh ulama adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh ketika muda. Maka ketika dia tua, dalam keadaan sudah berkurang tenaganya, berkurang kesehatannya, dan tidak bisa lagi mengerjakan amalan-amalan yang dulu ketika muda dikerjakan, dia tetap mendapatkan pahala. Falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka pahala yang tidak pernah terputus. Kenapa jamaah? Ketika masa muda, ketika sehat, dia menggunakan waktunya, menggunakan kesempatannya untuk beramal soleh. Maka walaupun dia sudah sepuh, tidak bisa lagi mengerjakan amalan yang dikerjakan di masa muda, dia mendapatkan pahala tersebut. Kenapa jamaah? Sekiranya Allah kembalikan masa mudanya, sekiranya Allah kembalikan kekuatannya, sekiranya Allah kembalikan kemampuannya, dia pasti mengerjakan. Maka mumpung masih muda, mumpung masih sehat, ayo beramal soleh. Jamaah masih muda atau tidak ini jamaah, mohon maaf? Masih. Orang Arab itu mengatakan pemuda itu sampai umur 40. Masih 40 ya. Nanti 40 sampai sebelum 60 itu namanya adalah laki-laki. Baik.
Baru kalau sudah 60 baru syekh. Ya. Mbah kalau bahasa kita. Jadi kalau jenengan belum 60 ini semangat. Lah kalau sudah 60 Ustaz, istiqomah. Karena sudah mulai meninggalkan dunia hitam. Betul jemaah ya? Ya karena sudah mulai, mohon maaf, sebagian berwarna putih. Jadi sudah meninggalkan dunia hitam. Fokus ke dunia putih seperti itu. Ya maka mumpung masih muda jemaah, manfaatkan dengan baik. Maka jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, mari kita sisakan ya, atau kita sibukkan sisa dari usia-usia kita ini untuk kebaikan. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Thayyib, yang kedua adalah mengalirkan sungai. Ustaz, sekarang susah Ustaz mengalirkan sungai. Kenapa? Sudah pada banjir ya. Banyak banjir jemaah ya sekarang. Nah, ini bisa secara umum jemaah ya. Ya kan kalau kita lihat hadisnya ya, Rasul mengatakan inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Beberapa disebutkan waqila fihi au nahrun ajrahu. Di antara kebaikan-kebaikan seorang mukmin yang akan tetap mengalir pahalanya setelah kematiannya adalah di antaranya sungai yang dia alirkan. Jamaah ya. Disebutkan dalam riwayat yang lain aukaro nahron, atau memperdalam sungai. Atau memperdalam sungai. Sekarang banyak sungai, apa namanya Pak? Kenapa Pak? Dangkal. Gitu. Kenapa banyak sungai dangkal? Di antaranya, mohon maaf, kebiasaan orang zaman sekarang berbeda dengan orang zaman dulu. Orang zaman dulu, ya, kalau nggak salah di zaman Pak Harto itu ada arahan setiap rumah itu mengelola sampahnya sendiri-sendiri. Zaman dulu Pak ya. Terus juga di depan rumahnya harus ada pohon, gitu ya. Kalau zaman sekarang beton semua jemaah, gimana gitu. Iya. Ya minimal jemaah jangan sampai membuang sampah sembarangan. Syukur-syukur kalau panjenengan di depan rumah itu ada sungai ya, kalau bisa rutin dikeruk. Ya ini juga termasuk pengamalan hadis ini. Kalau dari hadis yang pertama, au nahrun ajrahu, atau sungai yang dia alirkan. Kemudian hadis yang kedua, au karonahron, atau memperdalam sungai, itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dalam musnad beliau. Ini merupakan hadis yang hasan. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penting. Jamaah kalau masih kecil, ingat enggak zaman saya kecil itu di sungai itu udang banyak, betul enggak? Sekarang jamaah udang taruh mati jamaah. Maka ya harus kita sadari bersama ya, kita harus berusaha menjaga kelestarian lingkungan. Saya masih kecil ingat jamaah, nyari udang depan rumah itu, kali kecil depan rumah itu dapat banyak. Sekarang susah jamaah. Maka di antaranya kita berusaha untuk menjaga kebersihan, buang sampah pada tempatnya gitu ya. Jangan sampai sembarangan gitu ya. Ini juga termasuk di antara pengamalan hadis ini. Lebih-lebih kok misalkan kita mampu untuk ya mengeruk air dan sebagainya, mengeruk sungai gitu ya. Atau mungkin bisa juga kalau zaman dulu masih ada sawah-sawah yang banyak itu kan, ada orang yang kemudian jamaah membuat, Bapak tahu sender enggak ya? Sungai kecil itu lah ya Pak ya, kalen gitu ya. Itu juga Masya Allah dapat pahala. Kenapa? Karena dari pekerjaan dia membuat jalan air itu, yang tengah dapat air, inilah tumbuh tanaman, kemudian bisa berputar, ekonomi itu juga jadi pahala. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penting sekali ya. Bagaimana kita ini memberikan manfaat kepada orang lain. Ya mungkin kalau zaman sekarang, kalau panjenengan mungkin punya kemampuan yang lebih, ya bisa juga mungkin di tempat tertentu, ya di tempat yang mungkin perlu bantuan, bisa saja mungkin di situ diberi semacam jamaah tempat air minum ulang. Atau di masjid begini panjenengan bisa menyumbang jamaah ini air mineral gitu ya. Monggo jamaah yang sudah punya diminum saja enggak apa-apa. Ya. Jadi insya Allah memberikan air seperti ini pahalanya besar. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan wa ifrahuka min dalwika fi dalwi akhika laka sodakoh. Tuangan timbamu pada timba temanmu bernilai sedekah untukmu. Ya. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, merupakan hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani dalam As-Silsilah As-Sahihah. Kalau zaman dulu saya masih menangi ngangsu jamaah ya, masih menangi ngangsu. Karena zaman saya kecil itu baru mulai ada pembuatan sumur bor desa itu sih Pak ya. Itu kan senang di situ bareng gitu ya, ngambil air gitu ya. Terkadang kalau kondisinya sudah sedikit kemudian antrian banyak, itu cukup misalkan harusnya penuh ya. Tapi kita udah sore lah, insya Allah setengah cukup, kita isi setengah saja, kemudian kita persilahkan teman kita juga ini bernilai pahala ya. Atau mungkin zaman dulu ketika ngerek timbul, kita yang bantu apa Pak, ngalirkan, nuangkan, itu Masya Allah pahalanya besar. Atau mungkin juga kalau zaman sekarang, konteksnya zaman sekarang, mungkin kita bisa cari tempat-tempat yang sulit air bersih. Kalau daerah Gunung Kidul ya, kalau Cilacap daerah Sidoarjo dan seterusnya, karena memang di sana itu adalah batu kapur, sulit ada sumur. Maka ketika ketika namanya apa Pak? Musim kering ya, itu nggak ada air, bisa kita mungkin kirim mobil apa namanya Pak? Tangki air gitu ya. Kita arahkan ya, misalkan kemana gitu ya. Nanti pada kumpul, kemudian kita inilah bisa menjadi wasilah orang-orang mendapatkan air. Ini juga pahalanya besar. Misalkan jamaah ya, mungkin yayasan Al-Rahmah Al-Khairiyah misalkan ya, bisa mengirimkan itu ya, mungkin mengumpulkan donasi kaum muslimin, mau dikirim kemana, ini termasuk pengamalan dari hadis ini ya, atau mengalirkan sungai. Itu yang keberapa jamaah? Yang kedua. Apa tadi yang kedua? Iya, mengalirkan sungai. Selanjutnya yang ketiga adalah membuat sumur. Nah, ini dia. Sabda Nabi dari hadis Anas bin Malik, au hafaro bi'ron, atau membuat sumur. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dalam musnadnya nomor 7289, merupakan hadis yang hasan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kisah seorang laki-laki itu dalam kondisi haus banget. Sampai orang itu kan kalau haus, bahasanya orang Jawa itu apa Pak? Kapan ngelak ya, atau ngonggor kalau bahasa ini bahasa jalan, maaf. Sampai benar-benar kering gitu ya. Kemudian dia melihat ada sumur jamaah. Melihat ada apa? Sumur. Maka dia kemudian turunnya itu sambil begini jamaah, kayak Spiderman, ngapunten biar mudah gitu. Ada yang pernah masuk ke sumur jamaah? Di sini? Ada ya. Dulu saya kecil sering jamaah, seneng. Ya. Tapi sama bapak, nggak boleh sendiri ya. Itu seneng ya, masuk ke bawah gitu ya. Kemudian itu kalau pas ketiklukan airnya nggak terlalu dalam ya, paling segini doang gitu ya. Masuk gitu ya. Itu ada orang yang kemudian masuk ke dalam, minum dari sumur tersebut. Contoh begini jemaah, bismillah. Contoh kok sampai habis nih jemaah. Ngapunten jemaah. Alhamdulillah. Setelah minum jemaah kemudian naik lagi, keluar. Iya. Ternyata setelah sampai keluar, mohon maaf, melihat anjing yang terlihat sangat haus, ya, sampai menjulurkan lidahnya, ya, sampai jamaah saking hausnya ini, lidahnya ini nempel ke tanah, ya, sehingga di lidahnya itu ada debu, ya, atau ada tanah. Kemudian orang tadi mengatakan, laqad balagha hadzal kalba minal atashi mislul ladzi kana balagha minni. Sungguh telah menimpa anjing ini haus yang luar biasa, sebagaimana yang tadi menimpa saya. Maka kemudian laki-laki tersebut turun lagi ke sumur, kembali lagi jemaah dengan kesulitannya. Famal akhuffahu ma'an, kemudian memenuhi sepatunya dengan air, karena sepatu orang zaman dulu pakainya apa Pak? Kulit apa? Kulit sapi, ya, kulit unta gitu ya. Zaman sekarang juga banyak juga yang pakai kulit jemaah, kulit plastik. Jamaah kadang punya teman jahil nggak?
Kita pakai jaket dipegang, wah tebel ya, ya tebel kamu jiwit kulit saya gitu. Atau juga ada teman yang kadang jahil juga, di tempat yang sedingin ini kok kamu nggak pakai jaket? Pakai kok, ini jaket kulit, nempel katanya gitu. Luar biasa ini. Ini jemaah ya, karena sepatunya pakai kulit, maka dia kemudian turun ke bawah, kemudian memegang sepatunya tadi dengan mulutnya, karena tangannya buat merembet. Begini jemaah, mohon maaf. Naik ke atas, ya kemudian susah ngomong. Naik ke atas, kemudian apa jemaah? Fasaqal kalba, dia memberikan minum kepada anjing tersebut. Fasyakarallahu lahu, maka Allah pun berterima kasih kepadanya. Faghafara lahu, maka Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya. Qalu ya Rasulullah, para sahabat ini gumun. Gumun itu apa jemaah? Heran, ya. Terkagum-kagum, ya. Merasa herman, gitu jemaah. Merasa heran, gitu, mohon maaf. Wa inna lana fil bahaimi la ajran, ya Rasul, apakah sungguh kami ini mendapatkan pahala ketika memberikan sesuatu kepada binatang? Dan mohon maaf jemaah, anjing ini kan ya kita tak sendiri ya, najis mughaladah gitu ya. Kemudian juga banyak orang yang tidak mau dekat gitu ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fi kulli kabidin rotbatin ajrun, pada setiap ya hewan yang apa jemaah bernafas ya, atau hewan yang ada setiap lambung yang basah itu ada pahala ya. Ini artinya kebaikan yang kita lakukan kepada makhluk hidup itu ada pahala. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya, nomor hadisnya 2363, dan Imam Muslim dalam sahihnya nomor 2244. Jadi jemaah, memberikan air itu bukanlah hal yang remeh ya jemaahnya, tapi hal yang pahalanya besar. Maka semangatlah kita untuk ya memberikan kebaikan berupa tadi ya menggali sumur ya. Mungkin kalau kita nggak bisa zaman sekarang kan jamaah tinggal klik saja ya, donasi sumur bor pasti keluar, atau titip ke yayasan apa gitu yang mereka biasa masuk ke dalam kampung-kampung terpencil. Karena mohon maaf jamaah ya, di kampung-kampung terpencil itu terkadang mohon maaf ya, ada dari agama lain yang membuatkan juga dengan misi yang naudzubillahi min dzalik ya, ada misi mengeluarkan kaum muslimin dari agamanya. Maka harusnya kita jangan kalah sama mereka. Kita juga bisa menjadi penyambung kebaikan-kebaikan, di antaranya mungkin dengan menjadi panitia, menjadi penggerak, atau bahkan mungkin menjadi pelaksana. Dan kalau memang mampu, menjadi orang yang bisa berdonasi dalam rangka membuat sumur-sumur bor ya. Karena terkadang banyak tempat yang mereka itu kesulitan mendapatkan air bersih ya. Karena jemaah mohon maaf ya, mohon maaf, daerah-daerah pesisir ke sana itu rata-rata airnya mohon maaf ya, itu sudah banyak kapurnya. Sudah banyak apa jemaah? Kapurnya. Artinya mohon maaf, mungkin kalau buat nyuci nggak apa-apa, tapi kalau buat minum itu takutnya lama-lama menyebabkan batu ginjal gitu. Batu ginjal itu segini sakit jemaah. Dan saya juga qadarullah ya, pernah mengalami, karena dulu pernah kerja di rumah sakit selama kurang lebih 5 tahun. Ada orang yang operasi batu ginjal itu beratnya hampir 2 kilo jemaah. Kita juga heran, kok ada, ini unik sekali orang. Biasanya bisa pakai SWL, SWL itu di laser, kemudian dipecah jadi 2, jadi 4, jadi 8, kemudian bisa keluar lewat kencing. Ini nggak bisa, sudah hampir 2 kilo jemaah. Disobek, biasanya disobek dikit segini, itu disobek dari kanan sampai kiri jemaah ya. Biasanya pasien 3 hari pulang, itu pasien hampir sebulan jemaah ya. Maka itu jemaah ya, kita perlu perhatian sama mereka ya. Barangkali kita mampu, atau mungkin kita bisa ya menjadi penggerak, bekerja sama mungkin dengan tokoh masyarakat atau mungkin tokoh pemerintahan yang mengusulkan adanya sumur-sumur di tempat-tempat atau di daerah-daerah yang memang membutuhkan. Yang keempat apa jemaah? Menanam kurma atau menanam pohon. Jemaah ini suka menanam pohon nggak jemaah? Kadang ada sebagian laki-laki yang suka tanaman, istrinya kalah jemaah. Ada gitu ya.
Disebutkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, masih dalam rangkaian hadis tentang amalan-amalan yang pahalanya akan terus mengalir, kata beliau, au gharasa nakhlan, atau menanam pohon kurma. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pohon kurma ini pohon yang sangat diberkahi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, inna minasyajari sajaratan la yasqutu waraquha wa innaha mathalul muslim. Sesungguhnya di antara pohon ada suatu pohon yang tidak jatuh daunnya. Artinya apa jamaah? Orang ngelerai. Ngelerai itu apa jamaah? Tidak ngotorin. Mohon maaf ya, bukan banding-bandingkan. Tapi kalau pohon karsem gimana jamaah? Jamaah baru sapu sekarang, 5 menit lagi sudah banyak ya, walaupun manfaat ya. Tapi kalau pohon kurma ini masya Allah ya, dapat ademnya. Dan kita ini kalau lihat pohon kurma karakternya itu apa? Daunnya ini jarang sekali jatuh, kecuali kalau sudah kering ya, baru kemudian jatuh ya. Wa innaha masalul muslim, dan pohon tersebut itu perumpamaan bagi seorang muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, dan juga dalam oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Jadi jamaah, orang mukmin itu banyak memberikan manfaat. Sedikit marahnya, sedikit pelitnya, banyak sekali kebaikannya. Sama seperti pohon kurma ya, dia ngasih buah, dia ngasih adem-ademan, iup-iupan, tapi dia jarang ngotori. Emang harusnya orang mukmin seperti ini ya. Banyak memberikan kebaikan dan tidak menyakiti harusnya. Makanya kan banyak sekali Rasul menyampaikan menggabungkan antara iman dengan akhlak. Banyak kan? Contohnya apa? Mengkana yu'minu billahi wal yaumil akhiri, apa? Kan banyak. Ada fal yukrim daifahu, muliakan tamunya, fal yukrim jarahu, muliakan tetangganya. Banyak. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain dan sedikit sekali gangguan kita kepada mereka, maka sejatinya kita ini adalah orang yang insya Allah sudah mulai baik. Jangan sampai sering nyakiti, nggak pernah berbuat baik. Ini kalau orang seperti ini repot jamaah. Kalau pergi, kira-kira orang yang nyebelin begini, yang ditinggal pergi gimana jamaah? Senang, semoga muka bali meneh, astagfirullahaladzim gitu ya. Kadang seperti itu, saking marahnya jamaah ya. Tapi kalau orang itu baik, bagaimana jamaah ketika orang ditinggal pergi? Ya Allah, mbok nggak usah pergi sih, emang nggak bisa online apa? Gitu ya. Ya kalau pergi tapi jangan jauh-jauh ya, jangan lupa oleh-oleh. Wah, kalau ini berlebihan gitu. Ya jamaah, jadi kalau bisa jamaah kita berusaha memberikan kebaikan, di antaranya menanam pohon. Ya kalau memang nggak bisa kurma ya pohon yang lain. Walaupun sekarang jamaah, kurma ini ada yang sudah disesuaikan dengan daerahnya. Namanya kalau di sini kurma tropis ya. Sudah banyak disesuaikan. Jadi ya itu juga bagus ya. Di antaranya itu apa? Ya kita bisa seolah-olah ada di kebun kurma di Madinah gitu jemaah. Di Jawa Barat banyak dikembangkan. Dan dulu tahun 2015-an itu pohon kurma yang ada di depan Masjid Al-Hidayah Sepait, masjidnya Ustadz Sundi, ya, yang beliau di sana itu dulu berbuah loh jemaah. Dulu ya, kalau sekarang saya belum tahu. Jadi jemaah kalau bisa ya menanam tanaman yang banyak manfaatnya, di antaranya ya pohon kurma atau mungkin pohon lain yang kecil-kecil ya, pohon daun siri jemaah. Daun siri tahu jemaah? Wet suro itu juga bagus buat kumur ya, buat perempuan kalau habis haid gitu ya. Itu juga bagus ya. Artinya kalau bisa punya tanaman-tanaman yang bermanfaat seperti itu ya. Sekarang yang keberapa jemaah? Yang kelima. Yang kelima apa jemaah? Membangun masjid ya. Masih dalam rangkaian hadis yang sama, Rasul mengatakan aubana masjidan, atau membangun masjid. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa sih membangun masjid atau donasi untuk pembangunan masjid itu pahalanya besar? Karena seluruh tempat yang ada di dunia ini, tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai itu adalah masjid. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Bagian daripada negeri,
bagian daripada tempat yang ada di atas dunia ini yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjidnya. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Jadi jamaah, kalau memang kita bisa membangun dari awal tentunya lebih bagus. Kalau kita nggak bisa total, ya paling tidak kita memberikan sumbangan. Atau mungkin kita bisa melihat kira-kira Masjid Al-Ikhlas ini kurang apa. Ya kalau kita lihat sih kayaknya nggak kurang Pak ya. AC sudah ada, kipas sudah ada. Tapi barangkali mohon maaf ya, kita mungkin keluar ya, oh mungkin kurang apa, barangkali kita bisa. Dan tidak harus kurang baru kita kemudian membantu ya. Kalau kita tahu mungkin rekening masjid, kita bisa kirim gitu ya. Insya Allah di Facebook ada ya Pak? Ada Mas ya? Tadi saya agak spill buka, kayaknya ada kok gitu ya. Tidak apa-apa gitu ya. Ini juga termasuk di antara ya bentuk merawat masjid, karena membangun juga merawat. Sudah masuk jamaah ini. Orang 5 menit, 2 menit. Mungkin ini waktu wira desa mungkin jemaah. Baik jemaah, kita lanjutkan ya. Ya, membangun masjid sudah. Tapi jangan salah, memakmurkan masjid juga perlu. Ya. Makanya di antara memakmurkan masjid itu ya di antaranya secara fisik, ya, secara fisik ya. Kemudian juga bisa juga kalau sudah terbangun seperti ini pemeliharaan dan perawatan. Termasuk nyapu, mungkin bersihkan debu yang ada di jendela gitu ya. Mungkin perlu ya kita bersihkan mungkin sebelum Jumatan atau mungkin sebelum Ramadan. Itu kita bersihkan biar apa jamaah? Orang yang beribadah itu merasa nyaman gitu ya. Masya Allah. Juga misalkan perluasan kalau perlu. Oh jamaah ini kok sudah nggak muat, kita perluas gitu ya. Atau mungkin juga merenovasi ya. Oh ternyata masjid ini kok kalau dipikir jendelanya kurang ya, sehingga mungkin agak gelap, mungkin bisa dikonsultasikan dengan seorang yang pintar, itu kemudian ditambah, nggak masalah gitu ya. Atau mungkin juga mempersiapkan perlengkapannya. Di kajian mungkin ada gelas, ada piring ya, atau mungkin ada apalah, lemari, atau mungkin juga yang lainnya. Itu juga bisa kita penuhi. Atau jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga penting, tidak kalah dengan yang pertama. Bahkan ini semua orang insya Allah mampu dan punya kesanggupan kalau dia berusaha. Memakmurkan secara maknawi. Tadi secara fisik ya, sekarang secara maknawi, ruhnya. Apa itu diantaranya? Mendirikan sholat jamaah 5 waktu di masjid bagi yang laki-laki khususnya. Membaca Al-Quran di rumah, baca di masjid juga baca. Ya. Kemudian juga menghidupkan majelis ilmu ataupun majelis zikir. Ya. Di antaranya antara adzan dan iqamah kita berdoa, gitu ya. Itu juga di antara termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jumat sore ya, atau mungkin sebelum subuh, setelah mungkin salat witir kita doa sama Allah taala, ini termasuk ya. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang di akhir zaman seperti ini banyak orang yang berlomba-lomba membangun fisik ya. Tapi terkadang enggak ada azan di dalam jamaah. Kira-kira jamaah sedih enggak? Sedih. Masjid besar ya ternyata enggak ada yang azan. Ya, kasihan. Dan terkadang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini harus siap. Ya, saya pernah ada kisah itu salat di salah satu masjid atau mushola, waktu itu saya lupa. Dan ini mohon maaf ya, agak vulgar sedikit ya. Itu adalah dari ormas tertentu yang ya mungkin cukup preventif ya. Qadarullah waktu itu imamnya nggak ada, masih di luar kota gitu. Di belakang ibu-ibu ada bilang, "Bapak yang pakai kacamata." Saya tengok kanan kiri, loh, kok cuma saya yang pakai kacamata gitu. Saya cuma diam. "Bapak yang baju hijau." Loh, cuma saya yang baju hijau gitu. "Ya Bu, tolong imamin Pak." Gitu. Lah, saya di sini juga baru datang Bu. Saya ini habis ini mau pergi, saya bilang gitu ya. "Enggak apa-apa, ini imamnya lagi di Banjarnegara. Kalau kita tunggu sampai Isya Ustaz. Ini salat asar gitu ya." Ya sudah, bismillah gitu ya. Ya, tapi saya sampaikan mohon maaf Ibu, tapi saya setelah ini nggak bisa mimpin ini, mimpin itu, karena saya mau pergi kajian habis ini di tempat yang agak jauh keluar kota gitu ya. Nggak apa-apa Mas, yang penting imam gitu. Akhirnya diimamin, selesai.
Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memakmurkan secara maknawi juga sangat penting, dan ini insya Allah setiap kita mampu. Mungkin iklan dulu jamaah ya. Kita siarkan azan, monggo yang mau azan. Mau jamaah bisa sambil selonjoran dulu ya. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan jamaah memakmurkan masjid secara maknawi ini penting sekali. Maka dari itu, masjid yang alhamdulillah sudah berdiri seperti Masjid Al-Ikhlas yang kita cintai ini, kita harus muliakan, kita harus makmurkan sehingga para donatur dan orang-orang yang berdonasi di dalamnya ini juga terus mendapatkan pahala. Kemudian jamaah, ada keutamaan membangun masjid ataupun musola walaupun sederhana. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man bana masjidan lillah, kamafhasi qutatin, au kamafhasi qatatin." Siapa yang membangun masjid karena Allah, niatnya karena siapa jamaah? Allah, bukan yang lain. Walaupun sebesar sarang burung atau lebih kecil. Bapak tahu sarang burung apa bahasa Jawanya, Pak? Susuh manuk. Ya kan nggak mungkin toh kita membuat musola seperti susuh manuk. Ini bahasa yang sangat sederhana, Pak. Maksudnya apa? Seperti apapun sederhananya masjid ataupun musola yang kita bangun, maka pahalanya besar. Walaupun seperti ngapunten sarang burung atau lebih kecil daripada sarang burung. Banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan bagi dia rumah di surga. Masya Allah. Maka jemaah, di antara cara kalau kita pengen punya rumah di surga, di antaranya adalah dengan membangun masjid. Makanya kalau ada open donasi tentang pembangunan masjid, rehab masjid, kalau bisa jemaah ikut andil, walaupun mungkin sedikit. Tadi kalimatnya apa jemaah? Walaupun seperti susuh manuk ataupun lebih kecil daripada itu. Panjenengan kok punya uang 1.000, donasikan. Kok punya uang 2.000, sedekahkan. Ya, insya Allah nggak ada masalah. Barangkali bisa buat beli paku 1 jamaah. Karena kadang paku 1 pun penting jamaah ya. Ini kipas kalau nggak ada paku nempel nggak jamaah? Nempel Ustaz ada mur? Ya iya sih, maksudnya ya seperti itulah kita. Jadi jamaah, maka penting sekali di antara kita harus
membantu pembangunan masjid walaupun mungkin dengan rupiah yang sedikit yang kita punya. Hadis tadi tentang orang yang membangun masjid walaupun sederhana akan Allah bangunkan baginya rumah di surga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya. Ini merupakan hadis yang sahih. Amal yang keenam jamaah, ini juga Masya Allah nih, simpel ya. Mewakafkan Quran. Jamaah mohon maaf, Quran itu sekarang harganya berapa sih jamaah? Yang bagus lah, ya, sedang-sedang gitu. 80-an. Atau kita mungkin buat paling mahal, katakanlah berapa jamaah? 100 lah. Gitu ya. Ini kalau kita kemudian taruh di mana di masjid atau mungkin di ma'had Quran, ma'had tahfidz itu dibaca, Masya Allah jamaah, pahalanya luar biasa. Maka setidaknya kita pernah berdonasi Quran, mungkin walaupun mungkin mohon maaf sekali seumur hidup, syukur-syukur sekali setahun, ya. Sehingga apa jamaah, banyak pahala yang kita dapatkan. Gitu. Ya setidaknya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala mungkin belikan Quran untuk istri, ya. Kalau mungkin Quran istri sudah mulai, kemudian jamaah hilang halamannya, gitu ya, sudah mulai sobek-sobeknya, kita bisa ganti dengan Quran yang baru, gitu ya, biar semangat membaca. Syukur-syukur kok Quran yang memang kualitasnya bagus, awet gitu ya, seperti Mushaf Madinah itu Masya Allah ya, tentunya pahalanya Insya Allah besar. Karena Nabi mengatakan apa? Au warrosa mushafan, atau seseorang mewariskan mushaf Al-Quran. Ini luas jamaah. Di antara bentuknya tadi bisa memberikan tinggalan berupa Quran kepada keluarganya, agar mereka dapat membacanya dan mengambil manfaatnya. Atau mungkin juga membeli dan membagikannya, mencetak dan membagikannya, mewakafkan di masjid-masjid atau di tempat-tempat belajar Al-Quran, agar kaum muslimin mengambil manfaat dari Al-Quran. Jadi kalau bisa kita pernah lah ya, kita kan insya Allah punya uang jamaahnya, paling tidak setahun sekali kalau bisa ya, satu Quran taruh di masjid ya, satu Quran taruh di mana, pondok mana gitu ya, insya Allah ya pahalanya terus mengalir. Apalagi jamaah ya, ada yang membaca, mentadaburi, merenunginya, kemudian juga mengamalkan isinya, Masya Allah ya, maka betapa banyak pahala yang didapatkan. Yang ketujuh jamaah, mendidik anak di atas kesolehan ya. Kalau sebelum-sebelumnya ini kita menyebutkan hal-hal yang Masya Allah ya, ini juga tidak kalah penting jamaah. Mendidik anak-anak agar adabnya bagus ya, kemudian juga sehat, di atas ketakwaan, di atas kesolehan. Ini juga merupakan tugas yang penting bagi seorang muslim. Kenapa jamaah? Anak itu merupakan amanah yang besar yang harus kita jaga. Betapa banyak orang yang menikah tidak punya anak jamaah, mohon maaf. Maka kita yang punya anak harusnya benar-benar mendidik mereka menjadi anak yang soleh dan soleha. Ingat jamaah, di antara ciri orang yang beriman yang akan mendapatkan surga Firdaus adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun, yaitu mereka orang-orang yang terhadap amanah mereka, terhadap janji-janji mereka, mereka benar-benar menjaganya. Ini jamaah ya. Juga disebutkan dalam surat Al-Ma'arij ayat 30-32. Ini penting jamaah ya, anak-anak kita. Kenapa jamaah? Kalau anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah ya, kemudian anak-anak kita Masya Allah ya, menjadi penerus kita, menjadi apapun kok soleh dan solehah, ini bagus jamaah ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan inna auladakum min kasbikum, sesungguhnya anak-anak kalian merupakan dari bagian apa yang kalian usahakan. Kita yang memberi nafkah biidnillahi ta'ala jamaah ya, kita yang mendidik. Makanya kalau anak kita soleh, siapa yang dapat pahala jamaah? Kita juga ya. Mungkin kita nggak bisa jadi hafiz Quran, tapi ya kalau bisa anak kita lah, atau mungkin cucu kita jamaah ya. Kalau bisa adalah dari keluarga kita, Bani apa misalnya jamaah ya, Kabupaten Pak Bani Rahmat misalnya gitu ya, atau Bani Saifuddin ya, dan seterusnya. Kalau bisa ada yang menjadi hafiz atau hafizah Al-Quran, ada yang bisa jadi dai lah ya. Sehingga kita ini merasa apa jamaah ya, termotivasi juga.
Insya Allah kalau ada anak kita yang menjadi salah seorang ya pendakwah atau mungkin orang yang baik lah, maka termotivasi orang lain, mungkin dia mondok, yang lain ikut mondok, itu juga dapat pahala. Ya, pahalanya menjadi berkumpul. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, Nabi juga mengatakan innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannati. Sesungguhnya ada seorang yang akan diangkat derajatnya di surga. Fayaqulu anna li hada, maka dia bertanya, ya Allah, dari mana saya dapat seperti ini? Biasanya amal saya itu biasa-biasa aja kok. Maka kemudian fayuqal, dikatakan kepadanya, bistighfari waladikalak, itu karena istighfar anakmu, karena doa-doa anakmu, termasuk cucumu, dan insya Allah para guru termasuk murid-murid kita, insya Allah ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, semangat untuk bisa membantu melahirkan kader-kader yang saleh, kader-kader yang salehah, mereka para penerus kita. Jamaah kita agak cepat sedikit karena sudah jam 7:30 sampai 7:30 ya Pak ya. Dikit lagi Pak ya, minta izin. Amalan yang ke-8 adalah membangun rumah dan memakafkannya. Au baitan libni sabil banahu, atau rumah yang ia bangun untuk seorang musafir. Jamaah di daerah Jogja itu ada namanya rumah singgah. Ya, rumah apa? Singgah. Rumah singgah ini tepat di jalan umum. Yang mana rumah ini tuh untuk istirahat para pasien yang akan rujuk. Mungkin dari Cilacap, dari Purwokerto, dari Banyumas ya. Ketika mau rujuk di rumah sakit mungkin JIH Jogja ya, atau apa yang terkenal Pak di Jogja? Yang besar mungkin? Kalau Sarjito mana? Sarjito mana jemaah? Jogja betul ya? Iya, itu ketika mereka mau ke sana, transit dulu di situ, bermalam di situ. Ini Masya Allah betapa banyak pahala yang didapatkan. Ya. Betapa banyak pahala yang didapatkan. Itu Masya Allah, ini inspirasi sekali itu. Ada di Jogja itu ada rumah singgah, ya, rumah singgah. Kemudian jamaah selanjutnya yang keberapa jamaah? 9. Itu adalah mati sebagai penjaga perbatasan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, arbaun tajri alaihim ujurohum ba'dal maut. Ada 4 hal yang pahalanya akan terus mengalir setelah bahkan orangnya meninggal. Rajulun mata murabiton fi sabilillah, di antaranya adalah seorang yang meninggal di medan penjagaan. Ya, mungkin di perbatasan Suriah, perbatasan Palestina. Ya. Kalau kita nggak bisa, minimal jamaah kita tuh malam nangis karena Quran, bisa nggak? Gitu. Ini juga semoga masuk dalam hal ini, ya. Ya mungkin kita tidak, tapi paling tidak niat kita jamaah. Niat kita, ya, Masya Allah. Karena orang-orang semacam ini juga Masya Allah termasuk orang-orang yang menjaga keamanan, ya. Alhamdulillah juga di beberapa daerah sudah mulai stabil, ya, di Suriah sudah mulai stabil. Kita doakan juga semoga merembet ke Palestina jamaah ya, karena kasihan sekali jamaah ya. Setelah kemudian Suriah kembali dipegang oleh ahlu sunnah wal jamaah, di bawah-bawah terowongan penjara itu kasihan sekali jamaah ya. Banyak jenazah-jenazah yang mohon maaf tulangnya rusak, matanya rusak, telinganya rusak, disiksa oleh rezim yang waliyadzubillah bermadhab Syiah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian sekarang yang berapa jamaah? 10 yang terakhir adalah sedekah jariyah. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Aw shadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi yalhaquhu ba'da mautihi." Atau sedekah yang dia keluarkan dari hartanya ketika dia sehat dan ketika dia masih hidup, kemudian pahalanya terus mengalir setelah kematiannya. Hadis yang diriwayatkan dan disebutkan dalam Sahih Al-Jami' As-Sahih, disahihkan oleh beberapa ulama dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini 10 hal yang semoga bisa bermanfaat ya. Barangkali nanti ada yang nyatet atau mungkin nulis, bisa difoto, di komenkan di Facebook dari Masjid Al-Ikhlas Kisar. Semoga nanti bisa ada yang membaca, mungkin nge-share juga insyaallah, termasuk membagikan ilmu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga semakin bertambah hari, semakin bertambah pula amal dan juga ibadah dan pahala yang kita kerjakan jamaah, yang kita dapatkan, dan semoga semakin berkurangnya jatah hidup kita di dunia, berkurang pula dosa dan kesalahan kita jamaah, dan semoga kita termasuk orang-orang yang ketika meninggal dunia tetap bisa mendapatkan pahala
dari kebaikan-kebaikan yang kita tanam di masa hidup kita. Semoga bermanfaat. Kalau ada kebaikan dari Allah Ta'ala, ada kesalahan dari saya mohon dimaafkan jamaah. Semua kebaikan tentunya adalah biidnillahi ta'ala. Adapun kesalahan semuanya diantaranya karena kekurangan kami dan juga karena beberapa bisikan dari syaitan. Mohon dimaafkan sekali. Apabila ada kebaikan sekali lagi dari Allah Ta'ala, ada kesalahan dari saya mohon dimaafkan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.